Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ah wattaqah udhilli man khalafa amrah wa asah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada as-silmi seluruhnya. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Alhamdulillah, 3 minggu yang kemarin kita telah kupas apa makna as-silmi. Makna yang pertama ialah ketaatan. Makna yang kedua ialah perdamaian. Dan makna yang ketiga ialah syariat Islam. Dan insyaallah malam ini akan kita sambung dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di antara sahabat ada yang bernama Ikrimah. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Ikrimah. Beliau pernah mengartikan apa makna khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Kata sahabat Ikrimah, makna khutuwati syaitan ini ialah bisikan-bisikan syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mereka itu membisiki pada hati-hati manusia. Pada dada-dada manusia mereka bisiki, itu yang namanya khutuwati syaitan, kata sahabat Ikrimah. Ada lagi di antara pembesar tabi'in yang bernama Mujahid. Imam Mujahid pernah mengartikan makna khutuwati syaitan. Kata Imam Mujahid, makna khutuwati syaitan ini ialah dosa-dosanya dan kesalahannya syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan ini. Kata Imam Mujahid, maknanya khutuwati syaitan ini ialah dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya yang pernah dilakukan syaitan. Itu makna khutuwati syaitan menurut Imam Mujahid. Ada lagi di antara tabi'in yang bernama Lahik bin Humaid. Beliau dari kalangan tabi'in. Kata Lahik bin Humaid ketika mengartikan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan ini, kata Lahik bin Humaid, maknanya ialah ketika seseorang itu bernazar dengan sebuah kemaksiatan. Ini sudah melakukan maksiat. Malah lebih parahnya lagi, dia bernazar dalam berbuat kemaksiatan. Dan masih banyak lagi makna-makna khutuwati syaitan ini yang dijabarkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan lain sebagainya.
Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul sebuah pertanyaan, apa detilnya dari sebuah khutuwat syaitan ini? Penjabaran rincinya apa yang Allah maksud dari khutuwat syaitan ini? Di antara jawabannya bisa kita flashback atau kita putar ulang kembali di surah Al-Baqarah ayat 168, 169. Kita flashback lagi sebentar, kita balik lagi ke surah Al-Baqarah 168, 169. Karena di ayat sini Allah Subhanahu wa taala agak lebih jelas mengartikan makna khutuwati syaitan. Di ayat Al-Baqarah 168 Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata. Sama dengan Al-Baqarah 208 tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Namun di ayat 168-nya sini agak lebih jelas dikatakan tentang makna daripada khutuwati syaitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'murukum bis-su'i, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di ayat berikutnya Allah berikan penjabaran tentang langkah-langkah syaitan dengan 3 poin yang utama. Innama ya'murukum, hanya saja syaitan itu menyuruh kalian bisu wal fahsya, su fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. 3 poin yang utama. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata. Lalu Allah jelaskan apa langkah-langkah syaitannya. Pertama, bisu. Hanya saja syaitan itu memerintah kalian, menyuruh kalian dengan perbuatan yang jahat. Wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Dan poin yang ketiga, bahwa kalian mengata atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada sedikit perbedaan antara su dan juga fahsya. Hampir mirip maknanya, sepintas secara bahasa Indonesia agak kurang lebih maknanya 11-12 maknanya antara su dan fahsya. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan ada beberapa kali. Allah menyebut kata as-su dalam Al-Quran sebanyak 59 kali. Sedangkan al-fahsya dengan derivasi katanya Allah sebutkan sebanyak 41 kali. Al-fahsya dengan derivasi katanya Allah sebut sampai 41 kali. Sedangkan as-su sampai 59 kali. Namun ada perbedaan yang signifikan antara su dan juga fahsya. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Munir menyebutkan makna as-su dan fahsya ini ada perbedaannya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, makna su ini ialah dosa yang tidak memiliki had. Sedangkan fahsya ini dosa yang ketika kita melakukannya akan mendapatkan had, hukuman. Had ini misal seseorang itu
menuduh orang lain berzina, itu hadnya 80 kali cambukan. Fahsya ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sebuah dosa yang kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan had, hukuman. Di antaranya seperti misal orang itu orang baik-baik, kita tuduh dengan berzina tanpa ada membawakan saksi, maka kita itu akan kena cambuk sampai 80 kali. Atau orang itu melakukan perzinahan namun posisi dia tidak muhsan, belum menikah, maka dia akan mendapatkan had atau cambukan sampai 100 kali. Ini had fahsya. Kalau tidak ada had namanya su, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi misal orang itu minum minuman keras di tengah keramaian, maka dia akan mendapatkan had cambukan sebanyak 40 kali. Dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa yang ada hadnya, ada pidananya, karena cambukannya, itu namanya fahsya. Kalau dosa tanpa ada had namanya su, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau juga pernah menyebarkan, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau pernah menjabarkan makna daripada su dan juga fahsya. Dia berbeda lagi pendapatnya dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna su dan fahsya ini, kalau su itu kata beliau ialah kemaksiatan, semua kemaksiatan, baik itu yang dilakukan oleh anggota tubuhnya ataupun yang dilakukan oleh hatinya. Sedangkan kata Imam Ar-Razi ketika menjabarkan fahsya, fahsya ini kata beliau sama dengan su, namun pada level yang lebih tinggi. Dosanya lebih tinggi lagi, levelnya lebih tinggi lagi, itu namanya fahsya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyamakan namun ada sedikit perbedaan. Kalau levelnya lebih tinggi namanya fahsya, kalau levelnya masih agak di bawah namanya su. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbeda pendapatnya lagi dengan Syekh Sulaiman Al-Asqar. Beliau ini seorang mudarris tafsir dari universitas di kota Madinah, Universitas Islam di kota Madinah. Nama beliau Syekh Sulaiman Al-Asqar. Ketika beliau menjabarkan makna su dan fahsya, mudarris tafsir di Universitas Islam di kota Madinah, dalam sebuah kesempatan beliau pernah menjabarkan makna su dan fahsya. Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, makna su ini ialah segala bentuk kejelekan. Lebih global lagi, apapun bentuk kejelekan namanya adalah su, kata beliau. Sedangkan fahsyah ini menurut beliau segala bentuk kejelekan pula, namun yang melampau batas. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau kita buka lagi kitab tafsir Al-Ajhar, di sana pun ada perbedaan lagi ketika menyebutkan su dan fahsyah. Dalam kitab tafsir Al-Ajhar, makna su ini ialah sebuah bentuk pelanggaran, kemaksiatan, kedurhakaan, baik yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, atau merugikan hubungan dia dengan Tuhan. Itu makna su dalam tafsir Al-Ajhar. Sedangkan fahsya ini disebutkan dalam tafsir Al-Ajhar lagi, makna fahsya ialah perbuatan yang mendorong dalam sebuah perzinahan. Beliau lebih cenderung pendapat bahwa fahsya ini ialah perbuatan yang mendorong dalam sebuah perzinahan, homoseksual dan lain sebagainya. Ini fahsya menurut tafsir Al-Ajhar, disebut makna fahsya dan juga makna su. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang menjabarkan makna su dan makna fahsya tadi. Intinya ketika seseorang itu mampu meninggalkan su
mampu meninggalkan fahsya, orang itu bisa dikatakan orang yang hijrah dan orang yang jihad. Al-muhajir dan juga al-mujahid. Ketika orang itu mampu tidak melakukan tidak melakukan fahsya, orang mendapatkan tetal mujahid dan juga muhajir. Karena Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, al-muhajir man hajara su wal mujahid man jahada hawa. Rasulullah pernah bersabda, orang yang hijrah itu orang yang bisa melepaskan diri, menjauhkan diri dari segala perbuatan su. Dan orang yang jihad sesungguhnya wal mujahid, orang yang menjahada hawa, orang yang memerangi hawa nafsunya. Nah, ketika dua macam ini dia tinggalkan, tetalnya ialah wal muhajir dan wal mujahid. Kalau mampu meninggalkan su dan juga al-fahsya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Lalu yang terakhir, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Langkah-langkah syaitan yang ketiga yang terakhir ialah membuat manusia itu mengatakan atas Allah, berpendapat atas Allah sesuatu yang tidak ia mengetahui. Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Munir menjabarkan lagi maknanya. Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maknanya bahwa ketika seseorang itu memperbuat suatu kebohongan atas nama Tuhan. Maknanya ketika seseorang memperbuat suatu kebohongan atas nama Tuhan, itu wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Ini maksudnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika orang mengatakan suatu kebohongan atas nama Tuhan, dia Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan itu, Allah mengharamkan ini dan lain sebagainya. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani ialah termasuk langkah-langkah syaitan yang ketiga, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Syekh Ali As-Sabuni beliau pernah menjabarkan maknanya lagi. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau menyikapi ayat ini, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Kata Syekh Ali As-Sabuni maknanya bahwa karena ahlul jahiliyah, dahulunya orang ahli jahiliyah itu mereka senang membuat suatu hukum tanpa ada ketetapan dari Tuhan. Orang-orang jahiliyah dulu sering membuat sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa adanya dasar daripada Tuhan. Di antaranya kata Syekh Ali As-Sabuni, orang-orang jahiliyah dulu mengharamkan ketika mereka itu mendapati ada seekor unta yang telah melahirkan 5 kali. Ini ada unta melahirkan 5 kali. Namun ketika yang kelima kalinya, ketika melahirkan yang kelima kalinya, unta tersebut melahirkan unta jantan. Dan mereka mengharamkan untuk menunggangnya. Jadi dipotong telinganya dan mereka haramkan untuk menunggangnya. Mereka sebut dalam istilah al-bahirah. Al-bahirah. Unta al-bahirah ini unta yang telah melahirkan 5 kali, lalu yang terakhir melahirkan unta jantan. Mereka sebut al-bahirah. Anehnya orang jahiliyah mengharamkan menunggang unta tersebut, padahal Allah tidak melarangnya. Ada lagi kebiasaan orang jahiliyah, kata Syekh Ali As-Sabuni, orang-orang jahiliyah dulu itu ketika mendapatkan unta atau kambing jantan yang telah menghamili 10 betina. Unta atau kambing ketika mampu menghamili 10 betina, mereka katakan telah terjaga punggungnya.
Maksudnya apa? Mereka mengharamkan untuk menunggang unta atau kambing tersebut. Mereka sebut dengan alham. Unta atau kambing alham. Dan ini pengharaman ini tidak ada langsung dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sendiri yang mengada-ada. Al-bahirah walham, saibah wasilah. Ini jenis-jenis unta yang mereka haramkan. Sampai dikatakan Imam Tabari, ayat ini ada benang merah dengan surah Al-Maidah ayat 103. Imam Tabari dalam tafsir beliau menyebutkan ayat ini memiliki benang merah di surah Al-Maidah ayat 103. Bahwa Allah tidak mengharamkan bahirah wala saibah wala wasilah wala ham. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun, kata Allah. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah katakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hadirin wal hadirat jamaah dikirmani kubra rahimakumullah. Kalau sejenak kita lihat dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala itu menjabarkan 5 dosa. Jadi satu ayat Quran, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 5 dosa. Dari dosa yang rendah sampai dosa yang paling parah. Uniknya di antara 5 dosa ini, termasuk dosa yang paling parah itu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi bisa kita buka Al-A'raf ayat 33. Di sini uniknya Allah itu menjelaskan 5 dosa dan mendapatkan ranking pertama dosa yang paling terparah ialah dosa mengatakan sesuatu atas Allah, sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bahkan lebih parah daripada dosa syirik. Bahkan lebih parah daripada dosa syirik. Apa ayat tersebut? Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang pertama dosa yang rendah, agak rendah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah itu mengharamkan fawahish, perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua wal isma, Allah haramkan dosa-dosa. Yang ketiga wal baghya bighairi haqq, Allah haramkan kezaliman tanpa ada alasan yang tepat. Lalu yang keempat wa an tusyriku billahi ma lam yunzil alaihi sultana. Dan mereka mensekutukan Allah sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjah atas mereka. Dan yang terakhir wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Dan mereka berani berkata sesuatu atas Allah, sesuatu yang tidak mereka ketahui, atau mereka berani berbohong atas nama Allah atas sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini melewati rating yang terparah daripada 5 dosa yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 33. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Aku kami ada astagfirullah wa atubu ilaih wa